uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita mulai majelis ilmu kita dengan membaca doa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita kirimkan doa dan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, untuk para ulama, para mufassirun, fuqaha, muhaddisun, untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga, untuk saudara-saudara, untuk kaum muslimin muslimat yang sekarang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan, yang sehat semoga selalu dijaga, yang memiliki hajat semoga segera ditunaikan hajatnya. Ya, semoga kita semuanya dijadikan hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hamba yang istiqomah dalam kebaikan. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. Oke, kita akan melanjutkan kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Pada ayat-ayat sebelumnya kita sudah membaca, kita sudah mengetahui bahwa Nabi Yusuf alaihi salam dijadikan oleh Raja Mesir sebagai salah satu orang terdekatnya atau salah satu menterinya. Ya. Nabi Yusuf alaihi salam kemudian menawarkan agar dijadikan sebagai bendaharawan negara atau di zaman sekarang menteri keuangannya. Gitu ya. Kemudian disetujui oleh Raja Mesir. Nah, ketika sudah disetujui, maka mulailah Nabi Yusuf alaihi salam memulai ya, aktivitasnya atau menjalankan tugasnya. Nah, di antara tugas-tugasnya beliau, dan memang ketika itu negara Mesir masih dilanda kekeringan ya. Maka seluruh wilayah Mesir ini kekurangan makanan, kekurangan gandum. Bahkan negara-negara yang bertetangga seperti Syam, ya, Palestina, itu ternyata juga mengalami hal yang sama. Sehingga datanglah orang-orang banyak untuk membeli makanan dari kerajaan Mesir. Nah, kebetulan ketika itu yang menjadi menterinya yang mengurus dan langsung mengurus sendiri Nabi Yusuf alaihi salam tentang orang-orang yang ingin membeli. Ya, mereka bisa membeli ke Mesir ya dengan harga yang tidak terlalu mahal, dan setiap orang akan dibatasi jumlah pembeliannya, yaitu hanya setiap orang hanya mendapatkan
satu pinggulan atau satu pinggulan onta, ya, beban onta, ya. Jadi satu onta itu memikul berapa berat sih? Memikul apa namanya, 1 kintal, maka setiap orang hanya mendapatkan 1 kintal. Nah, maka saudara-saudaranya Yusuf ini yang hidup di daerah Palestina, mereka juga kekurangan makanan, akhirnya mereka datang ke Mesir, ya. Waja'a ikhwatu Yusuf, dan datanglah saudara-saudaranya Yusuf. Fadakhalu alaih, maka mereka masuk kepada Yusuf, ya. Masuk untuk membeli makanan tersebut. Fadakhalu alaih fa'arafahum. Lalu Nabi Yusuf faham, Nabi Yusuf mengenal mereka, tahu mereka. Ya, ternyata yang datang adalah saudara-saudaranya Yusuf. Wahum lahu mungkirun, tetapi sebaliknya saudaranya Yusuf ini yang jumlahnya ada 10 yang datang, ini di dalam tafsir disebutkan ada 10 orang. Walaupun sebenarnya kan saudaranya Yusuf ada berapa? Ada 11, ya. Tapi hanya 10 saja yang datang. Karena satu yaitu Bunyamin, saudara sebapaknya, tidak datang karena mereka bersama ayahnya, bersama Yakub. Karena mungkin Nabi Yakub khawatir nanti terjadi apa-apa pada Bunyamin. Nabi Yusuf mengenal mereka. Wah, kenapa? Di dalam tafsir disebutkan bahwa karena mereka menggunakan pakaian yang sama persis, ya, seperti pakaian-pakaian yang dahulu mereka gunakan ketika Nabi Yusuf masih bersama mereka. Dan Nabi Yusuf dan mereka justru tidak mengenali Yusuf, ya. Mereka mungkirun, sama sekali tidak mengetahui, ya, asing lah di mata mereka. Nabi Yusuf adalah asing, orang baru begitu. Karena ketika itu Nabi Yusuf masih kecil sekali, ya, mungkin belasan tahun. Di dalam tafsir Qurtubi dijelaskan bahwa umur Nabi Yusuf ketika itu 40 tahun. Ketika sudah menjadi bendaharawan. Jadi udah sangat berbeda sekali, ya. Mungkin ibu-ibu kalau melihat foto ketika umur SMA dengan umur sekarang, ya jauh berbeda. Dan pakaiannya pun Nabi Yusuf pakaiannya nggak seperti pakaian dahulu. Sekarang sudah menjadi menteri, ya. Maka pakaiannya pun berbeda. Perpakaiannya pasti berwibawa. Bahkan di dalam tafsir disebutkan Nabi Yusuf menggunakan baju sutra, ya. Walaupun baju sutra kan diharamkan di dalam Islam, ya. Bisa jadi ketika itu tidak diharamkan, ya. Di syariatnya Nabi Yusuf mungkin tidak diharamkan. Nah, ternyata mereka tidak mengenal bahwa yang di hadapan mereka, menteri yang hadapan mereka adalah saudaranya sendiri. Namun Nabi Yusuf mengenal, tapi Nabi Yusuf tidak kemudian memberitahu bahwa dia adalah Yusuf, ya. Ada rencana di sini Nabi Yusuf kenapa tidak menyebutkan bahwa dirinya adalah saudara mereka, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menurut Syekh Salim bin Naid Al-Hilali, biasanya orang yang terzolimi ini lebih ingat terhadap orang yang dizolimi, terhadap orang yang menzoliminya, ya. Ini dari ayat ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah hati-hati terhadap kezoliman kita. Karena kezoliman kita, ya, bisa jadi menjadikan dendam orang yang telah kita zolimi dan kemudian dia akan melakukan perbuatan yang sama kepada kita. Nah, karena orang yang terzolimi biasanya tidak bisa lupa. Mungkin dia memaafkan tapi tidak akan bisa lupa. Dia punya pengalaman yang buruk dengan kita. Tapi justru orang yang menzolimi kadang malah sering melupakan kesalahan-kesalahan dia. Ya, maka disinilah kita sebisa mungkin selalu minta maaf, minta maaf kepada siapapun, karena dosa-dosa yang kita lakukan tidak semuanya kita ingat, ya. Atau kita melakukan dosa menurut kita bukan dosa, tetapi ternyata membuat orang lain sakit, membuat orang lain, ya, tersinggung hatinya, ya, dan lain sebagainya begitu. Nah, makanya menurut Syekh Salim bin Naid Al-Hilali, ya, hati-hati, ya, kita dengan orang yang telah kita zalimi. Kemudian yang kedua, menurut Imam Ibnu Ashur, Yusuf langsung mengawasi masalah perdagangan. Dari ayat ini kita akan tahu bahwa, ya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang langsung terjun ke lapangan, ya, melihat kondisi rakyatnya langsung.
Jangan dia hanya mewakilkan bawahan-bawahannya, kemudian dia hanya menerima laporan-laporan saja. Ya bisa jadi nanti malah dia hanya padahal di bawah banyak masalah, kemudian yang dilaporkan semuanya baik-baik saja, semuanya sudah sejahtera, padahal banyak masalah. Jangan seperti itu. Itu kurang baik. Pemimpin yang kurang baik itu. Pemimpin yang baik itu yang langsung turun ke lapangan, yang langsung melihat, merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Itulah pemimpin yang baik begitu, ya. Kemudian yang selanjutnya kata arafahum di sini menggunakan kalimat fi'liyah fa'arafahum, dan fiilnya adalah fiil madhi, seolah-olah ya padahal kan harusnya kan faya'rifuhum, menggunakan fiil mudhari karena kisah itu kan sedang terjadi. Tetapi di sini menggunakan fiil madhi, kalimat fi'liyah menunjukkan bahwa benar-benar Yusuf ya mengetahui saudaranya tanpa harus berpikir lama. Langsung ya, kita kalau melihat orang kan mungkin reuni ya dengan teman-teman SMA, teman-teman SMP atau SD. Kita lihat ada beberapa teman yang begitu kita lihat kita langsung kenal. Oh ini si fulan. Oh ini si fulana, saya kenal. Ya. Kenapa? Menunjukkan kita sangat sangat paham sekali. Nah, Nabi Yusuf langsung mengenal begitu saudara-saudaranya masuk, ya langsung mengenal. Oh, ini si fulan, ini saudara saya. Ada 10 orang jumlahnya gitu. Tapi pada kalimat berikutnya wahum lahu mungkirun menggunakan kalimat ismiyah. Kalimat yang didahului dengan isim, mubtada khobar. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak tahu dan perkara ini benar-benar sudah melekat, seolah-olah sudah melekat kepada mereka, benar-benar melupakan tentang Yusuf dan bahkan mereka mengira Nabi Yusuf sudah tidak ada. Ya, mereka mengira Yusuf sudah mati, sudah tenggelam ya di dalam sumur dan sudah habis riwayatnya, sudah mereka lupakan. Ya, sehingga tidak berpikir bahwa yang ada di depan mereka adalah Yusuf alaihissalam, saudaranya mereka sendiri. Walamma jahazahum bijihazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Oke. Walamma, dan ketika jahazahum ya dia menyiapkan untuk mereka, artinya Nabi kan mereka saudara-saudara Yusuf kan datang untuk membeli gandum, untuk membeli makanan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf perlakukan dengan sangat baik, walaupun pernah diperlakukan buruk oleh saudara-saudaranya, Nabi Yusuf tetap ya tidak memperlakukan buruk, tidak menaruh dendam sedikit pun di dalam hatinya. Nabi Yusuf melayani dengan baik. Ya, dan kemudian di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa mereka membawa 11 onta, ya, yang dimana 11 onta itu nanti akan digunakan sebagai kendaraan untuk menaiki gandum itu. Ya. Nah, Nabi Yusuf bertanya, loh, kok 11 onta, bukannya kalian cuma 10? Ya. Kok 11? Satunya itu siapa? Hanya mereka menjawab bahwa kami ini sebenarnya ada 11 bersaudara. Ya, atau ada 12 ya. Cuma satu udah hilang, ya, udah hilang. Mereka mengatakan udah hilang, udah meninggal. Halaka ya, sudah meninggal. Kemudian yang satu itu adik kami ini disuruh bapak kami untuk menemani bapak kami karena bapak kami sangat cinta kepada adik kami. Nah, sedangkan 10 yang bisa datang begitu. Akhirnya apa? Nabi Yusuf paham, adik mereka yang tidak datang itu adalah Bunyamin. Tapi Nabi Yusuf tidak mengatakan itu adalah Bunyamin. Nabi Yusuf tapi ingin melihat Bunyamin ini. Akhirnya Nabi Yusuf beralasan ya, kalau memang kalian ada 11, ada satu yang di rumah, datangkanlah. Qala tuni bi akhil lakum min abikum. Bawalah kepadaku saudaramu itu, yang saudara seayahmu itu. Ya, saudara yang seayahmu itu. Kalau memang benar-benar kalian ada 11. Padahal Nabi Yusuf ya sudah percaya saudara mereka itu jumlahnya 11.
Cuma Nabi Yusuf ingin bertemu dengan Bunyamin, dan nanti ketika sudah bertemu Bunyamin pasti nanti akan bertemu dengan ayahnya. Sehingga mereka menyuruh agar nanti setelah mereka pulang, mereka harus datang lagi dan membawa Bunyamin atau saudara seayah mereka. Ala tarawna, tidakkah kalian mengetahui, kalian melihat, anni ufil kaila, sesungguhnya aku itu menyempurnakan sukatan. Artinya apa? Bahwa saya menyuruh kalian untuk mendatangkan atau membawa saudara kalian ini bukan bukan karena saya nggak percaya, bukan karena apa, bukan karena saya jahat, tapi karena memang sebenarnya saya adalah orang yang baik. Saya akan menyempurnakan sukatan atau timbangan, ya. Wa ana khairul mungzilin, dan aku adalah sebaik-baiknya orang yang menerima tamu. Ya, jangan khawatir kalian nanti kembali lagi. Nanti akan saya jamu, saya akan muliakan kalian karena kami di sini adalah orang-orang yang memuliakan tamu. Buktinya kami mau menjual bahan-bahan makanan ini kepada kalian dengan harga yang tidak terlampau mahal gitu. Nah, ini apa? Menurut Imam As-Sa'di, ayat ini menunjukkan sunnah para nabi bahwa para nabi itu suka menjamu dan memuliakan tamu. Ya, ini dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan juga sebenarnya nabi-nabi yang lain pun seperti itu. Mereka memiliki kebiasaan, memiliki sifat mulia, yaitu memuliakan tamu-tamu mereka. Walaupun tamu-tamu mereka dahulu pernah melakukan kejahatan kepada mereka. Tapi para nabi-nabi ini dibersihkan oleh Allah dari sifat dendam. Tidak ada sedikit pun dendam di dalam hati mereka. Menurut Ibnu Ashur, ayat ini mengandung janji dari Yusuf untuk memberi takaran sempurna, ya, dan akan memuliakan mereka jika mereka membawa Bunyamin. Artinya nanti kalau kalian datang lagi, ya, nanti kalian akan disempurnakan takaran timbangannya. Kalian akan bisa mendapatkan timbangan atau barang yang akan kalian beli dengan sempurna, gitu. Kemudian menurut Syekh Ali Al-Faifi, ini menunjukkan tingginya derajat Nabi Yusuf alaihi salam, ya, dan tidak menjadikan dirinya lupa terhadap saudara-saudaranya. Ya, walaupun saudaranya ini sudah lama, terlampau lama, ya, mungkin sampai puluhan tahun atau belasan tahun berpisah, ya, tetapi Nabi Yusuf tidak melupakan saudaranya. Bahkan saudara yang pernah berbuat jahat kepada beliau, dan juga kepada Bunyamin, ya, saudara yang sama-sama satu ayah dan satu ibu. Ini, ya, artinya apa? Ketika kita sudah menjadi orang yang sukses, kita sudah menjadi menteri, kita sudah menjadi presiden, ya, kita tidak boleh lupa kepada saudara kita, kepada teman kita, ya. Kita tidak sombong kepada mereka, tetap kita berbuat baik kepada mereka. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun, ya. Fa illam, maka jika tidak, ta'tuni, kalian datang, ya, mendatangkan atau membawa, bihi, dengan Bunyamin itu, dengan saudara kalian, fala kaila lakum, maka tidak ada kail, tidak ada sukatan. Kail itu apa? Timbangan, maksudnya tidak ada makanan yang akan kalian dapatkan lagi, ya. Sekarang silakan kalian bawa, ini ada 11 makanan, 11 timbangan atau 11 unta lah. Nah, silakan kalian bawa, tapi nanti kalau kalian butuh lagi, tidak ada bagi kalian makanan tersebut karena kalian tidak mau membawakan saudara kalian. Berarti kalian bohong. Kalian mengatakan ada 11, tapi ternyata kalian tidak bisa membawanya. Berarti kalian telah bohong dan kalian tidak bisa lagi membeli makanan dari kami. Wala taqrabun, dan sekali-kali jangan kalian mendekati kami. Nggak usah datang ke Mesir lagi kalian. Udah, kalian salah. Silakan di Kan'an, negeri Kan'an, ya. Mereka tidak mendapatkan kalian tidak mendapatkan makanan. Menurut Imam atau Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ayat ini menggambarkan bagaimana Yusuf menggunakan metode targhib dan tarhib. Nah, targhib itu memotivasi, ya. Jadi memberikan apa? Memberikan motivasi atau memberikan hadiah, ya, motivasi untuk berbuat sesuatu. Dan tarhib adalah menakut-nakuti.
Ya, artinya mereka kalau mau datang lagi ke sini, kalian akan akan dilayani dengan baik, akan mendapatkan apa yang kalian minta. Kalian minta gandum, kalian akan diberi dengan sempurna. Nah, itu adalah targhib, memotivasi untuk berbuat sesuatu. Nah, dan juga Nabi Yusuf menggunakan metode tarhib, menakut-nakuti. Artinya apa? Kalau kalian ternyata tidak mendatangkan saudara kalian, kalian bohong, maka kalian tidak akan mendapatkan. Ini ancaman ya. Nah, dalam dunia pendidikan pun seperti itu. Ketika kita mendidik anak kita, itu harus seimbang antara targhib dengan tarhib. Ya, terkadang kita kasih punishment, hukuman, kita kasih ancaman, ya. Terkadang kita juga kasih hadiah, kita kasih apa penyemangat dia, boleh seperti itu. Di dalam Islam boleh seperti itu. Jangan selalu dikasih hadiah aja, atau jangan selalu dikasih hukuman saja. Nah ini. Kemudian yang kedua, Syekh Ali Al-Faifi mengatakan ya, seandainya mereka terdiam, ini seandainya saja saudara-saudari Yusuf itu terdiam dan memperhatikan dengan seksama perkataan-perkataan dari Nabi Yusuf ketika sedang mengancam, sedang marah, ya, maka pasti mereka bisa mengetahui bahwa itu adalah Yusuf. Ya, tapi karena mereka tidak perhatian, biasa saja, mereka mengira Nabi Yusuf sudah meninggal sehingga mereka sama sekali tidak terbesit di dalam hatinya itu adalah Nabi Yusuf alaihis salam. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Qalu mereka berkata, saudara-saudari Yusuf berkata, sanurawidu akan kami bujuk. Nah, sa artinya akan, nurawid kami membujuk anhu ya, anhu tentang membawa itu Bunyamin abahu kepada bapaknya. Insya Allah kami akan bujuk bapaknya Bunyamin ini agar Bunyamin bisa kita bawa. Wa inna la fa'ilun dan sungguh kami benar-benar akan melakukannya. Ya, artinya apa? Mereka merespon dengan positif dan mereka berjanji kepada Nabi Yusuf bahwa mereka akan membujuk ya ayahnya ini, ayahnya Bunyamin agar mau melepaskan Bunyamin dan kita bawa ke Mesir. Dan mereka berjanji akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Menurut Abu Su'ud, Al-Imam Abu Su'ud, ayat ini mengisyaratkan makna beratnya permintaan Yusuf untuk mengusahakannya. Artinya apa? Saudara-saudara mengatakan kami akan bujuk. Ya, kalau membujuk kan artinya ada makna tersembunyi bahwa sebenarnya untuk membawa Bunyamin itu bukan perkara yang mudah. Ya. Kenapa? Karena Bunyamin adalah saudara anak-anak yang sangat dicintai oleh Yakub dan berat sebagaimana dulu kami pernah membujuk untuk membawa Yusuf dan bisa jadi mereka Bunyamin Yakub tidak mengizinkan ya karena pengalaman sebelumnya ya mereka pernah mencelakakan Yusuf alaihissalam. Makanya mereka mengatakan sanurawid, kami akan membujuk, merayu ya Yakub agar mau untuk melepaskan Bunyamin kita bawa ke Mesir. Wa inna la fa'ilun, sedangkan kata wa inna la fa'ilun ini juga mengisyaratkan niat sungguh-sungguh dari saudaranya Yusuf ini. Jadi karena memang mereka sangat butuh kepada makanan, walaupun perkara membujuk bapaknya ini sangat berat, mereka akan usahakan. Itu ya, dari kata wa inna di sini ada dua kali taukid ya, inna dengan la ya, inna sungguh, la sungguh juga. Menurut Imam Ali Al-Faifi, mereka mengatakan ayahnya, kami akan membujuk ayahnya Bunyamin. Ini seolah-olah ya Yakub bukan ayah mereka, tapi ayahnya Bunyamin saja, gitu ya. Ini menunjukkan hubungan yang sangat erat antara Bunyamin dengan ayahnya. Nah, memang yang namanya hati itu tidak bisa dibohongi ya, dan tidak bisa diatur ya. Kita terkadang memiliki anak banyak, tapi ada satu anak yang paling kita cintai dan ya hati tidak bisa berbohong, kita cinta sekali kepada dia. Dan tidak bisa dikatakan bahwa itu pilih kasih.
Itu tidak adil, ya. Karena keadilan itu hanya diwajibkan kepada kita pada perkara-perkara yang kita mampu untuk melaksanakannya. Ya, seperti kita membagi makanan, membagi uang jajan, kita bisa membaginya, ya, sesuai dengan keadilan, maka harus kita lakukan. Tapi kalau perkara hati tidak bisa, maka ya kita tidak dibebankan pada permasalahan hati, gitu ya. Kemudian وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وقال, dan berkata Nabi Yusuf, lifityanihi, kepada bujang-bujangnya, maksudnya pelayan-pelayannya yang menakar timbangan, ya, mengurusi masalah penjualan gandum tersebut. Mereka Nabi Yusuf mengatakan kepada para pelayan-pelayannya atau bujang-bujangannya, ija'alu bidha'atahum fi rihalihim. Masukkanlah atau jadikanlah barang-barang mereka. Jadi ketika itu masih menggunakan sistem barter. Mereka membeli gandum ditukar dengan barang-barang, ya, barang-barang mereka, ya, ditukar kepada kerajaan Mesir. Nah, padahal sudah ditukar nih barang-barang mereka, saudara-saudara Yusuf. Tapi Yusuf meminta kepada para bujang-bujangannya ini agar dikembalikan lagi secara sembunyi-sembunyi. Ya, jangan sampai mereka tahu. Jadi dimasukkan ke tunggangan untanya itu. Nah, ketika dimasukkan mereka nggak tahu bahwa tidak di untanya itu tidak hanya makanan saja, tetapi barang-barang yang mereka gunakan sebagai barang barteran malah dikembalikan lagi oleh Yusuf. Apa tujuannya? La'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim. Ya, supaya mereka mengetahui, la'allahum ya'rifunaha. Mereka mengetahui ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, idzan qalabu ila ahlihim, la'allahum yarji'un. Nah, ini tujuan utamanya, agar mereka kembali lagi. Semoga mereka kembali lagi. Bagaimana bisa kembali lagi? Para ulama di sini menyebutkan bahwa Nabi Yusuf sudah tahu, ya, ketika barang-barang mereka balik lagi, artinya nanti Nabi Yakub akan melihat ini kenapa barang-barang kalian sebagai barang barterannya, kenapa nggak dikasihkan kepada mereka? Dan Nabi Yakub alaihi salam tidak mau makan kecuali dari harta yang halal. Sehingga nanti pasti Nabi Yakub akan memerintah anak-anaknya ini agar balik lagi ke Mesir, ya, dan mengembalikan barang-barangnya itu. Itu pendapat yang pertama mengatakan seperti itu. Atau pendapat yang kedua mengatakan bahwa nanti mereka mengetahui, saudaranya Yusuf dan juga Yakub mengetahui bahwa Nabi Yusuf yang mereka tidak mengetahui, menteri ini yang mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah Yusuf, itu adalah benar-benar orang yang baik, ya. Dan buktinya apa? Ini barang-barangnya dikembalikan lagi, artinya mereka mendapatkan makanan dengan gratis. Nah, artinya apa? Kalau sampai kita mengecewakan orang yang sebaik itu, nah kita sayang sekali. Kita sangat merugi sekali kalau kita melakukan seperti itu. Orang yang sudah baik banget sama kita dalam kondisi kelaparan, tapi ternyata memberikan makanan yang gratis kepada kita, kok malah kita kecewakan. Nah, inilah yang kemudian nanti akan menjadikan saudara-saudara Yusuf balik lagi ke Mesir, ya. Jangan sampai kemudian mereka mengecewakan sang menteri, begitu. Itu pendapat yang kedua. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menurut Al-Jazairi, Abu Bakar Al-Jazairi, Yusuf yakin bahwa saudaranya tidak akan memakan harta yang haram dan juga ayahnya Yakub, karena dikisahkan bahwa saudaranya Yusuf ini sudah bertaubat, ya. Setelah mereka mencelakai Yusuf ketika masih kecil, mereka bertaubat sehingga mereka tidak akan makan harta yang haram, ya. Ketika mereka mendapati barang-barang mereka kok masih ada di onta-onta mereka, maka pasti mereka tidak mau makan barang tersebut kecuali mereka kembalikan, ya. Sehingga mereka menaruh barang-barang saudaranya ini di karung-karung yang mereka bawa, ya, agar mereka apa? Mereka tersentuh
kemudian kembali lagi ke Mesir. Menurut Syekh Salim bin Eid al-Hilali, Yusuf tegas dan juga lembut. Nah ini, di satu sisi Yusuf tegas kepada mereka. Kalian kalau tidak kembali lagi, maka kalian tidak akan dapat makanan lagi, tidak akan dapat gandum lagi. Tegas itu. Tidak perlu seorang pemimpin itu ada waktunya tegas, ada waktunya keras, ya, ada waktunya juga lembut, ya, ada waktunya juga bertoleransi, tapi pada tempatnya gitu. Nah itu seorang pemimpin itu seperti itu. Jangan selalu keras, ya, jangan juga selalu lembut, mudah untuk menolerir semua ya perbuatan, jangan gitu. Falamma raja'u ila abina qalu ya abana muni'a minnal kail fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun. Falamma, maka ketika raja'u, mereka kembali, saudara-saudara Yusuf kembali ila abihim, kepada bapaknya. Ya, setelah mereka pulang perjalanan jauh itu dari Mesir sampai ke Kanaan itu kan, Mesir sampai Palestina itu kan jauh sekali ya. Kalau sekarang aja bisa ditempuh sampai ya sekitar mungkin 12 jam lah. Nah, kalau menggunakan bis atau kendaraan. Nah, kalau dahulu kan mungkin mereka bisa berhari-hari ya. Mungkin bisa bisa seminggu begitu ya. Qalu ya abana. Kemudian mereka mengatakan, wahai bapak kami, muni'a minnal kail. Kami itu tidak boleh lagi untuk mendapatkan makanan. Kalau apa? Kalau kami tidak mendatangkan atau membawa Bunyamin. Ya, jadi kita sekarang dapat makanan nih. Alhamdulillah dikasih ada 11 onta, ya. Nah, tapi untuk berikutnya kami nggak boleh dapat makanan lagi kecuali dengan syarat fa'arsil ma'ana akhona. Nah, bawalah atau utuslah, ya, biarkanlah saudara kami yaitu Bunyamin agar datang ke Mesir, ya, naktal, agar bisa mendapatkan sukatan atau mendapatkan makanan itu. Wa inna lahu lahafidun, dan kami berjanji wahai ayahku, ayah kami akan menjaga Bunyamin ini. Nah ini persis sama perkataannya ketika mereka mau membawa Yusuf ya. Ya tentu di sini Bunyamin ya responnya sama seperti ketika Nabi Yusuf alaihissalam mau dibawa ya. Pertama pasti menolak. Ya nggak mau. Apakah kalian mau melakukan yang seperti dahulu lagi? Kalian mau mencelakai Bunyamin sebagaimana kalian dahulu mencelakai Yusuf alaihissalam ini. Ya, tapi tidak, memang benar-benar ya saudara-saudara Yusuf ini benar-benar mau bukan mencelakai Bunyamin tapi mau mendapatkan makanan itu. Syekh Salim bin Aid al-Hilali mengatakan bahwa kata muni'ah dalam bentuk fi'il maudhi. Muni'ah, kata mana'a. Ya, padahal bisa saja menggunakan fi'il mudhari. Yumna'u. Ini menunjukkan bahwa mereka pasti, fi'il madhi ini selain menunjukkan pekerjaan yang sudah terjadi, juga menunjukkan pekerjaan yang pasti akan terjadi. Artinya apa? Kalau kami tidak membawa Bunyamin, pasti kami tidak dapat makanan. Pasti kami akan tercegah, ya, dilarang untuk membeli makanan lagi ke Mesir sana. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Qala, berkata Nabi Yakub, hal amanukum. Hal amanukum. Bagaimana aku bisa mempercayai kalian alaihi, atas Bunyamin? Ya, apakah aku bisa mempercayai atas kalian terhadap Bunyamin? Illa kama amintukum ala akhi, kecuali seperti aku mempercayai saudaranya Yusuf, ya. Yang qablu, dari sebelumnya ini, ya. Masa sih, maksudnya Nabi Yusuf ketika itu ya berat sekali untuk melepaskan Bunyamin, sebagaimana dahulu Nabi Yakub juga berat sekali untuk melepaskan Nabi Yusuf, ya. Tapi terus dibujuk, dirayu oleh anak-anaknya ini, sampai akhirnya apa? Nabi Yakub pun kemudian menyerahkan
Bunyamin untuk dibawa. Dan Nabi Yakub mengatakan fallahu khairun hafidho, dan maka Allah lah khairun hafidho, sebaik-baiknya penjaga, ya. Artinya ketika kita menaruh anak kita di pesantren atau menaruh anak kita di manalah, di kota mana gitu ya, untuk belajar, untuk bekerja, maka titipkanlah anak kita itu, selain kita titipkan kepada Pak Yai, kita juga titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baiknya penjaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Fallahu khairun hafidha. Maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah adalah sebaik-baiknya penyayang. Itu. Menurut Al-Jazairi, ayat ini menunjukkan tingginya tawakalnya Yakub, ya. Padahal di situ ya Nabi Yakub ya sangat berat sekali untuk melepaskan Bunyamin, tetapi di situlah diujinya Nabi Yakub alaihi salam untuk melepaskan anaknya dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perkara Bunyamin ini, ya, dan menunjukkan besarnya keimanan dan dalamnya ilmu tentang sifat-sifat Allah. Di situ beliau menyebutkan Arhamur Rahimin, ya, dan kita dianjurkan ketika berdoa itu menyebutkan asma'nya Allah, asmaul husnanya, di antaranya adalah Arhamur Rahimin, Ar-Rahim, Ar-Rahimin. Nah, maka di sini menunjukkan bahwa Nabi Yakub alaihi salam sangat mengenal sifat-sifat Allah dan sangat mengimplementasikan dalam kehidupan sehariannya. Menurut As-Sa'di, bahwa prasangka buruk dibolehkan jika terdapat indikasi kuat kepada yang tertuduh. Nah, ketika Nabi Yakub mau menyerahkan Bunyamin atau diminta untuk menyerahkan Bunyamin, itu kan Nabi Yakub kan tidak percaya, bahkan menyinggung tentang perkaranya Yusuf. Ya, kalian dulu itu ketika Yusuf itu kalian bawa kemudian tidak kembali lagi, kalian sia-siakan Yusuf itu, kalian berbuat jahat kepada Yusuf. Artinya apa? Di situ itu ada suudzon dari Nabi Yakub alaihi salam, ya. Nah, suudzon yang seperti itu yang memang sudah ada indikasi kuat, ya, itu dibolehkan gitu ya. Seperti kita suudzon kepada apa? Ada orang yang gerakannya mencurigakan, dia itu mau nyolong gitu ya, mau mencuri. Ya, kita jangan malah husnudzon, mungkin itu orang baik, mungkin orang hanya lewat saja. Kita perlu suudzon. Ya. Tapi suudzon di sini suudzon yang baik ketika memang indikasinya kuat, ya, itu adalah orang yang jahat yang mau berbuat buruk gitu. Menurut Al-Qasimi, ayat ini menunjukkan izin dari Yakub, ya. Jadi walaupun Nabi Yakub itu berat mengatakan seolah-olah menolak permintaan dari saudara anak-anaknya ini, tapi ternyata Nabi Yakub tetap melepaskan Bunyamin, ya, dan Nabi Yakub alaihi salam menyerahkan kepada Allah dengan mengucapkan apa? Fallahu khairun hafidho. Ya, 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 kasih, ya, ya. Fallahu khairun hafidho. Maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga. Artinya apa? Walaupun berat ya sudahlah, ya, kami serahkan ya Bunyamin agar dibawa untuk kemaslahatan umum. Karena kalau nggak dibawa ya udah, mereka tidak bisa makan, mereka kelaparan, tidak bisa beli makanan di mana-mana kecuali dari kerajaan Mesir. Menurut Buya Hamka, kata Yakub di akhir ayat ini mengisyaratkan bahwa dia masih yakin, ya. Ya, kata-kata Yakub fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin mengisyaratkan sebenarnya Yakub itu yakin anaknya Yusuf itu masih hidup, ya. Beliau mengatakan Allah adalah sebaik-baiknya penjaga. Artinya apa? Allah masih dijaga oleh Yusuf masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah masih menyayangi Yusuf dan masih berada sebenarnya, masih hidup sebenarnya. Ya, tidak seperti yang dikatakan oleh anak-anaknya itu yang kemudian katanya dimakan oleh serigala gitu. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi
hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kaila ba'ir dzalika kailun yasir. Walamma, dan ketika fatahu, mereka membuka mata'ahum, barang-barang mereka, ya, ketika Nabi Yakub kemudian anak-anaknya semuanya, Bunyamin juga membuka barang-barang mereka yang berada di atas onta-onta mereka, wajadu bidha'atahum, mereka mendapati barang-barang mereka yang sebagai apa, barter, barang barter, kok ada, dikembalikan lagi kepada mereka, ruddat ilaihim. Tuh, kok dikembaliin lagi nih? Qalu ya abana ma nabghi. Akhirnya mereka, anak-anaknya ini mengatakan, wahai ayah kami, inilah yang kami inginkan. Artinya apa? Inilah bukti bahwa Raja Mesir itu, ya, yang kami katakan dia menyuruh kami untuk membawa Bunyamin, itu adalah orang yang baik. Ini buktinya nih. Sampai barang-barang kita pun dikembalikan lagi. Ini. Artinya apa? Bahwa kalau kita balik lagi pasti mereka akan memuliakan kita semuanya. Ya. Hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Ini adalah barang-barang kami semuanya ini dikembalikan lagi pada kami. Wa namiru ahlana, dan barang ini nih bisa kita gunakan untuk apa? Untuk perbekalan nanti. Ya. Bisa untuk perbekalan, untuk makan, untuk dalam perjalanan safar. Wa nahfadhu wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana, dan bisa digunakan untuk menjaga saudara kami, ya, si siapa namanya, Bunyamin. Wa nazdadu kaila ba'ir, dan kalau kami membawa Bunyamin, ya, maka kami dapat tambahan satu beban ekor unta. Artinya akan mendapatkan gandum yang beratnya satu beban ekor unta ini, sehingga kami mendapatkan 11 nanti, 11 gandum beban berat ekor unta. Dzalika kailu yasir, dan itu adalah, ya, takaran yang sangat ringan bagi Raja Mesir, ya, akan diberikan oleh mereka kalau memang kita mau melakukan, ya, melakukan janji kita kepada Raja Mesir itu untuk mendatangkan Bunyamin gitu. Nah, ini menjadi apa? Menjadi apa namanya, bukti yang kuat bagi anak-anaknya Yakub ini untuk membujuk Yakub untuk menyerahkan Bunyamin. Menurut Salim bin Aid al-Hilali, seorang mukmin yang takut kepada Allah enggan menerima harta yang didapat dengan cara yang tidak halal. Ya, ini menurut tafsir ulama yang pertama yang tadi kami sebutkan, bahwa Nabi Yakub tidak mungkin akan memakan gandum tersebut kecuali, ya, dia mendapatkannya dengan cara yang halal. Nah, ini dikembalikan lagi, ini berarti nggak halal. Sehingga apa? Menjadikan Nabi Yakub pun kemudian semakin kuat untuk saudara anak-anaknya ini balik lagi ke Mesir. Ini. Nah, ini juga salah satu strategi Nabi Yusuf agar apa? Saudara-saudaranya ini balik lagi ke Mesir, dan benar. Kemudian nanti mereka balik lagi ke Mesir. Menurut Ibnu Ashur, terdapat penguat dan alasan bagi saudara Yakub untuk membawa Bunyamin. Nah, ini ada ayat ini mengandung alasan yang kuat, ya, penguat mereka agar mereka bisa balik lagi ke Mesir, ya, dan bisa meyakinkan Yakub ayahnya agar boleh menyerahkan, ya, Bunyamin kepada mereka. Dengan hadirnya Bunyamin, maka mereka mendapatkan bagian yang lebih, yaitu apa? Bagian berat makanan atau gandum seberat beban unta. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallah la ta'tunnani bihi illa an yuhata bikum falamma atawhu mawthiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Qala, dia berkata, yaitu Yakub, okelah, lan ursilahu, saya tidak akan melepas kepergian Bunyamin ini hatta tu'tuni mausiqan. Silakan kalian bawa Bunyamin, tapi sebelum kalian bawa, kalian harus memberikan janji kepada saya. Anak-anakku, kalian silakan bawa Bunyamin, tapi harus janji, ya. Janji di hadapan Allah atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Berjanji
Kalian harus bersumpah bahwa kalian benar-benar akan menjaga Bunyamin ini dan akan mengembalikan Bunyamin ini, kecuali illa ayyuhata bikum, kecuali kalau memang kalian nanti di perjalanan dikepung, ada musuh atau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka enggak apa-apalah, karena itu adalah di luar keinginan kalian. Falamma atauhu mawthiqahum, maka tatkala kemudian mereka memberikan janjinya, mereka kemudian bersumpah, anak-anaknya Yakub ini bersumpah semuanya, kami berjanji akan menjaga Bunyamin ini dan kami akan membawa makanan. Qala Allah, maka mereka berkata, Allahu ala ma naqulu wakil. Allah lah yang akan menjadi saksi terhadap apa yang kami ucapkan. Ya, Allah yang akan menjadi saksinya. Gitu. Artinya apa di situ? Saudaranya Yusuf memang sudah bertaubat ya. Menurut Al-Jazairi, ayat ini adalah dalil bolehnya mengikat janji yang kokoh walaupun kepada orang terdekat, ya, walaupun kepada anak-anak kita. Boleh kita itu tidak percaya kemudian meminta dia untuk berjanji, ya. Kamu kalau kamu boleh ke sana, boleh ke sini, tapi janji ya harus ini. Boleh, silakan. Ya, boleh kita itu tidak percaya kepada orang yang terdekat kita, boleh seperti itu. Kemudian menurut Al-Qurtubi ini juga dalil bolehnya meminta jaminan dengan benda dan jiwa dengan syarat objek jaminan adalah harta. Artinya apa? Di sini Nabi Yakub alaihi salam itu meminta jaminan, sebenarnya tidak menggunakan benda ya. Meminta jaminan agar mendatangkan Bunyamin kembali, tetapi tidak dengan harta. Nah, dikiaskan dengan harta. Artinya apa? Dalam bab fikih itu ada bab namanya kafalah. Kafalah itu jaminan ya. Jadi seumpama begini, hampir sama seperti apa itu namanya, gadai gitu ya. Seumpama kita mau hutang ke pegadaian. Nah, dari pihak pegadaian kan mungkin takut kita hutang kita nggak bisa bayar atau kita lari. Akhirnya dari pihak pegadaian kemudian meminta apa? Kita menggadaikan barang kita. Ya, kita menyerahkan semua surat tanah kita. Nah, itu dibolehkan sebagaimana di dalam ayat ini. Ya, Nabi Yakub meminta jaminan kepada anak-anaknya ya ketika mereka membawa Bunyamin. Walaupun jaminannya bukan benda atau barang, tapi jaminannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikiaskan dengan benda atau barang ya, ketika kita mau hutang harus ada jaminannya ya. Boleh ada jaminannya. Sumama dengan surat tanah atau dengan emas atau dengan apa begitu ya. Nah, itu. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan bahwa kalau saja bukan karena kebutuhannya, artinya kalau saja bukan karena kebutuhan Yakub yang sangat mendesak dan juga keluarganya dan masyarakatnya untuk mendapatkan makanan, pasti sama sekali Yakub tidak mau mengirim Bunyamin ke Mesir bersama saudara-saudaranya itu. Tapi karena memang sangat darurat, sangat mendesak, kalau nggak ada makanan ya mereka bisa meninggal, maka akhirnya Bunyamin mengizinkan anak-anaknya ini untuk membawa Bunyamin. Yakub mengizinkan membawa agar anak-anaknya membawa Bunyamin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan tafsir surah Yusuf ya, tentang Nabi saudara-saudaranya Yusuf yang datang ke Mesir untuk membeli makanan atau meminta makanan dari Mesir itu. Semoga bermanfaat. Sebelum kita buka sesi pertanyaan, mari kita jawab terlebih dahulu post test yang ada di hadapan kita masing-masing ya. Yang pertama, bagaimana cara Yusuf menjadikan saudaranya datang lagi ke Mesir? Silakan Bapak Ibu, nyalakan audionya. Pertanyaan pertama. Saya coba Ustadz. Silakan Ibu Rafniza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf memasukkan kembali barang penukar itu ke dalam bungkusan
barang-barang yang barang penukar dimasukkan kembali ke dalam barang-barang yang diberikannya kepada saudara-saudaranya itu. Iya. Itu mengikat supaya mereka akan merasa berhutang budi seperti itu. Iya, bagus. Pas. Ya, selain itu juga apa? Dengan metode targhib dan tarhib ya. Mereka diancam ya atau ditakut-takuti kalau mereka tidak kembali lagi, mereka tidak akan maka tidak akan mendapatkan iya gitu. Dan juga targhib, motivasi. Mereka kalau datang lagi akan dimuliakan. Diberi lebih. Bagus. Selanjutnya nomor 2. Apakah Yakub mengizinkan mereka membawa Bunyamin? Silakan Bapak atau Ibu. Bapak-bapak nih. Ayo. Pak Ainur Rafiq dari Papua. Pak Ainur Rafiq. Pak Rafiq. Silakan. Sepertinya ada gangguan. Insya Allah ini kalau menyimak bisa menjawab ini. Mudah pertanyaannya. Silakan yang lain. Ibu-ibu boleh. Ada. Pak Triadi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah Yakub mengizinkan mereka membawa Bunyamin? Yakub mengizinkan saudaranya untuk membawa Bunyamin. Ya. Jawabannya? Ya, diizinkan Ustaz. Iya, diizinkan. Walaupun dengan sangat berat ya. Walaupun dengan sangat berat, kemudian dengan janji ya, dengan sumpah yang harus mereka ucapkan gitu. Nah, ini nomor 3, silakan. Bagaimana hukum meminta jaminan harta atau jiwa? Silakan Bu Sri. Boleh. Boleh. Hukum meminta jaminan harta atau jiwa boleh. Ya, dalilnya apa? Dalilnya Nabi Yakub meminta jaminan. Yaitu apa? Jaminannya adalah Allah. Sumpah itu. Kalau orang dahulu itu takut ya kalau bersumpah. Kalau orang sekarang sudah nggak takut. Makanya di zaman sekarang sumpah seperti sudah tidak mempan lagi. Makanya sekarang harus menggunakan apa? Jaminan. Makanya dikiaskan sekarang kalau dahulu sumpah, sekarang tidak cukup dengan sumpah, harus dengan jaminan. Dengan harta atau jiwa. Dengan jiwa bagaimana? Biasanya dengan menggunakan nama ya. Jaminan saya sumpama Presiden Jokowi. Kalau kayak macam-macam silakan cari itu Presiden Jokowi lah. Pasti kan lembaga keuangannya yang sangat percaya gitu ya. Tapi kalau ada buktinya bahwa dia itu adalah dekat dengan Jokowi. Kayak sekarang kan yang kasus itu kan yang ramai di berita yang sumbangan dari Gubernur Sumbar itu ya kan, dari Gubernur Sumbar. Wah itu kan orang kan pada kalau nggak ngasih gimana gitu kan. Ya, jadi ada jaminan dari orang-orang yang sudah punya nama. Itu jaminan dengan jiwa maksudnya. Gitu. Ini pertanyaan nomor 4 sama seperti nomor 3 ya. Nomor 2. Baik, silahkan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan dituliskan atau boleh langsung. Silakan. Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na. Ya silakan Bu. tadi lagi memikirkan pertanyaan itu seperti apa gitu. Jangan dipaksa Bu. Nah, maksudnya ada yang mau ditanya tapi bahasanya tuh bagaimana gitu. Jadi persaudaraan Yusuf dengan saudaranya itu ya
itu si saudara-saudara itu kan betul-betul merasa iri ya terhadap Yusuf gitu ya Ustaz ya. Itu kan kalau ini jelas-jelas nampak gitu ya. Nah, kita sehari-hari rasanya tidak pernah menampakkan begitu, ya, tidak pernah menampakkan terhadap anak-anak kita. Nah, tapi anak kita juga ada merasa seperti itu. Nah, itu untuk menenangkan hati mereka tuh baiknya gimana tuh, Ustaz? Ya, pertama kita memang ya harus introspeksi diri kita dulu, ya. Jangan-jangan kita merasa sudah berbuat adil kepada anak-anak kita, tapi ternyata belum begitu. Kalau ternyata kita sudah introspeksi dan benar-benar kita sudah berbuat adil, ya, maka kita perlu ya menasehati kepada anak-anak kita yang seumpama merasa kita pilih kasih ya kepada salah satu dari anak kita begitu. Kita harus nasihati bahwa perbuatan ini tidak baik ya, bahwa perbuatan hasud itu bisa memakan pahala-pahala kita, bisa membatalkan pahala-pahala kita. Sayang kita sudah capek-capek sholat, sudah lama-lama sholat, tapi ternyata semuanya batal gitu. Jangan sampai, karena salah satu pintu masuknya setan adalah hasud. Ya, salah satu pintu masuknya setan yang menjadikan kita berbuat perkara-perkara yang haram adalah hasud. Sebagaimana Qabil membunuh Habil. Kenapa Qabil membunuh Habil? Ya karena hasud itu. Kenapa setan itu kemudian dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya? Karena hasud itu. Karena iri kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dan ketika kita iri, sebenarnya itu sama saja kita itu memprotes Allah. Sama saja kita menuduh Allah tidak adil. Gitu. Kenapa? Karena ketika Allah sudah semua memberikan jatahnya masing-masing, ya, maka kita harus menerima. Dan sikap menerima ini adalah sikap yang sangat mulia. Kebalikannya ketika kita kemudian merasa tidak diadili, tidak diperlakukan adil oleh Allah atau oleh orang tua kita, ya, maka di situ justru akan menjadikan kita hina. Kita berarti menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak adil kepada kita. Dan bahkan ya, ketika seumpama kita diperlakukan tidak adil sama orang tua kita, kalau memang benar-benar seperti itu, maka tidak ada hak bagi kita kemudian dendam, ya. Karena disitulah kemudian ujian kita, ujian seorang hamba, yaitu ketika diperlakukan tidak adil oleh siapapun, baik oleh orang tua kita atau oleh pasangan kita, oleh teman, saudara. Disitulah ujian kita, gitu. Nah, disitulah kemudian mungkin yang akan mendatangkan pahala kita. Ya, mungkin kita sholat, mungkin sholat kita tidak khusyuk, kita puasa kita mungkin tidak diterima. Tapi ketika kita bersabar, didolimi oleh orang lain, justru mungkin disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Baik, bentar Bapak Ibu. Bentar dulu ya.
Silakan. Ada pertanyaan lagi? Ya Ustaz, saya Silakan Bu Sri. berarti ataupun yang berlaku di sekitar ya kehidupan ini ya, karena kebanyakan kalau putranya itu banyak, itu kadang orang tua itu istilahnya pilih kasih gitu ya. Kebetulan di keluarga saya tuh 8 orang. Terus kalau sifat orang tua yang itu tadi pilih kasih itu, beliau berdosa apa enggak ya Allah? Ya Ustaz. Iya, tentu berdosa ya. Kita tidak boleh pilih kasih terhadap anak-anak kita. Di dalam hadis pun dijelaskan bahwa yang maknanya kurang lebih samakanlah kalian dalam pemberian kepada anak-anak kalian. Ya, samakanlah. Artinya berbuat adillah dalam pemberian. Artinya ketika kita memberi kepada anak-anak kita, jangan kemudian pilih kasih. Ini diberi, itu tidak, gitu. Jangan, tapi harus sama yang menjadikan tidak ada kecemburuan di antara anak-anak kita, gitu. Nah, ini dan kalau kita ingin, nah ini kan ada para ulama mengatakan kalau kita ingin diberlakukan sama kelak nanti ketika tua, diberlakukan baik oleh anak-anak kita, maka perlakukanlah baik ya oleh kepada anak-anak kita ketika mereka masih anak-anak. Gitu. Karena di antara penyebab durhakanya anak-anak kepada kita adalah ketika kita berlaku buruk kepada mereka ketika masih kecil. Di antaranya apa? Berbuat pilih kasih kepada anak-anak kita. Itulah yang menyebabkan. Tapi bukan berarti ini sebagai alibi, sebagai alasan bagi kita sebagai anak-anak kemudian apa? Dendam. Ya, tetap perbuatan anak-anak tidak bisa dibenarkan walaupun ya Pak, mereka dahulu pernah diperlakukan jelek gitu. Ya, artinya apa? Di dalam Islam itu tidak mengajarkan kepada kita membalas keburukan dengan keburukan. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita balaslah keburukan dengan kebaikan. Itulah indahnya ajaran Islam. Ya. Kalau ajaran yang lain kan katanya kalau pipi kamu ditampar sebelah kanan, kasih pipi kirinya. Ajaran apaan itu? Hanya istilah aja. Iya. Nah, jadi sebisa mungkin kita itu bersabar. Karena ketika kita bersabar, kita tidak disia-siakan oleh Allah. Allah akan memberikan balasan yang lebih baik. Mungkin kita tidak dikasih dari orang tua, tapi dari dari sumber lain, kita akan diberikan yang lebih besar daripada itu. Itu Allahu a'lam. Intinya, jadi intinya bahwa kembali terpulang ke diri kita masing-masing. Iya, kembali kepada diri kita masing-masing. Berarti kalau posisi sebagai anak janganlah menghujat orang tua. Kalau sebagai orang tua ya sudah istighfar pada Allah untuk itu. Ya. Iya, betul. Sebagai orang tua harus introspeksi. Anak juga harus introspeksi gitu. Kadang kalau yang istilahnya misalnya dalam satu keluarga itu banyak anaknya, kemudian ada yang terdolimi gitu ya Ustaz ya. Setelah dewasa itu kadang malah yang terdolimi ini tadi yang malah berbakti kepada orang tuanya. Oh, Masya Allah. Kalau kita itu luar biasa. Itu pahalanya gede banget tuh. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, iya. Rahmat Allah itu ya Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Yang penting bukan kita yang malah menzalimi gitu ya. Dan pasti ya orang yang menzalimi pasti cepat atau lambat pasti akan mendapatkan hukumannya. Gitu ya. Kata orang-orang itu karma katanya. Nah, karma memang ada. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu berbuat, kamu akan dibalas. Dan kadang kebalasannya itu mirip seperti perbuatan kita. Ya, ketika kita durhaka kepada orang tua, kemudian kita punya anak durhaka, naudzubillah gitu ya. Nah, karena terkadang al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu mirip dengan perbuatan, ya, sejenis dengan perbuatan kita. Ya, kita pernah semua berdurhaka kepada orang tua, anak malah membalas kepada kita seperti itu. Baik, ada lagi silakan. Baik. Kalau tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri sampai di sini.
Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur kepada Bapak Ibu semuanya. Amin. Diberikan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.